Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, khususnya jamaah pengajian Masjid Baitus Salam, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita sampai di surah An-Nisa ayat 128 ya. Hari ini kita akan baca dulu 128 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadhunuha kan mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Shadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun, dan jika seorang istri atau wanita khafat takut min dari ba'liha suaminya nusuzan berbuat nusus au i'radan atau berpaling fala junaha maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya ayusliha untuk keduanya berdamai bainahuma di antara keduanya sulhan perdamaian wa sulhu khair dan perdamaian itu adalah lebih baik, damai itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusu, dan dihadirkan jiwa asuh kikir. Wa in tuhsinu, dan jika kalian berbuat kebaikan, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana adalah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan, khabiran maha mengetahui. Walan, dan tidak akan tastati'u kalian mampu anta'dilu untuk kalian berlaku adil bainan nisa'i di antara
istri-istri walaupun harostum kalian sangat ingin. Fala tamilu maka janganlah kalian yaitu condong kulal maili dengan setiap kecondongan, fatadaruha maka kalian membiarkannya kal mu'allaqah seperti terkatung-katung. Wa in tuslihu dan jika kalian berbuat kebaikan, wa tattaqu atau kalian memperbaiki, wa tattaqu dan kalian bertakwa, fa innallaha maka sungguhnya Allah karena adalah Ghafuran maha pengampun, Rahiman maha penyayang. Wa yatafarraqa wa in dan jika yatafarraqa keduanya berpisah, yuknillahu Allah mengayakan kulan masing-masing min sya'atih dari keluasannya. Wa kana Allah dan adalah Allah wasi'an maha luas, hakiman maha bijaksana. Walillahi dan milik Allah lah ma fis samawati apa yang ada di dalam langit, wa ma dan apa yang fil ardi di dalam bumi. Walaqad dan sungguh benar-benar wasaina kami berwasiat atau kami wasiatkan alladzina kepada orang-orang yang utul kitab diberi kitab min qablikum dari sebelum kalian wa iyyakum dan kepada kalian anittaqullaha bahwa kalian bertakwalah kepada Allah. Wa in takfuru dan jika kalian kafir fa inna lillahi maka sesungguhnya milik Allah lah ma fis samawati apa yang di langit wa ma fil ardi dan apa yang di bumi. Wa kana Allahu dan adalah Allah ghaniyan maha kaya hamidan maha terpuji. Walillahi dan milik Allah lah ma apa yang fis samawati di langit wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Wa kafa dan cukuplah billahi dengan Allah wakilan yaitu maha mengawasi. In jika yasha menghendaki yudhibkum dia melenyapkan kalian ayuhan nas wahai manusia. Wa ya'ti dan mendatangkan bi akhirin dengan yang lain. Wa kana Allah dan adalah Allah ala dzalika atas yang demikian itu qadiran maha kuasa. Mangkana yuridu thawabad dunya man siapa yang kana adalah yuridu mengendaki thawabad dunya balasan dunia fa indallahi maka di sisi Allah thawabud dunya wal akhirah yaitu balasan dunia dan akhirat. Wa kana Allahu dan adalah Allah sami'an maha mendengar, basiran maha mengetahui. Nah itulah ayat-ayat yang kita baca ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, di ayat yaitu 128 ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu tentang bagaimana atau apa sikap yang mesti diambil oleh seorang istri atau oleh istri apabila dia merasakan suaminya itu tampak berbuat nusus. Ya. Jadi ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan. Wa in dan jika imra'atun seorang wanita atau seorang istri khafat takut min ba'liha dari suaminya nusuzan berbuat nusus au i'radan atau berpaling. Ai wa idza alimat imra'atun au sa'arat min zawjiha tarfa 'alaiha min zawjiha tarfa 'alaiha awil i'rada anha biwajhihi bisababil karohilaha li tamamatiha aw li kabriha sanaha wa tamhu ainehu ilam man hiya asabu ajmalu minha. Jadi jika seorang wanita itu mengetahui dan merasakan bahwa suaminya bersikap
yaitu arogan dan bersikap acuh kepadanya disebabkan kebencian suami terhadap istrinya karena buruk rupanya atau umurnya lebih tua dan adanya keinginan suami menjadi yakni mencari istri yang lebih muda dan lebih cantik daripadanya, ya, fala junaha alaihima ayus liha bainahuma sulha, maka tidak ada dosa atas keduanya, tidak ada dosa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Fala haraja wala kharja wala isma ala kulli wahidin minaz zawjaini minal masalihati wa taufiqi bainahuma bi isqatil mar'ati ba'dha huquqiha min nafaqatin aw kiswatin aw mabitin litasta'dhifahu bidzalika wa tasdimu mawaddatahu wa suhbatahu wa tasdimi mawaddatihi wa suhbatihi. Rawa Ibnu Jarir an Aisyata anna qalat hadar rajulu yakunu lahu imra'atani ihdahuma qad ajizat aw hiya tamiyatun wa huwa la yuhibbuha fatakulu la talaq la tatlaqani wa anta fi hali masani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ini ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sobuni bahwa, ya, tidak ada dosa atas seorang suami, maka tidak ada dosa bagi salah satu dari keduanya, suami maupun istri itu, kalau dia seorang istri itu melihat bahwa suaminya mulai bosan dengan dirinya, terus dikhawatirkan dia condong pada istrinya yang lain, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan perdamaian. Jadi, ya, yakni kalau itu dipandang akan mendatangkan kemaslahatan dari kedua suami istri itu mengadakan perdamaian dan perbaikan bersama dengan menjatuhkan sebagian hak-hak istri atau mengurangi sebagian hak istri, yaitu dengan mengurangi nafkah, sandang, dan perabotan rumahnya misalnya. Hal itu tujuannya untuk tetap memberikan rasa belas kasihnya dan melanggengkan kecintaan dan persahabatannya. Jadi antara dua, yaitu suami istri. Ayat ini terkait dengan, yakni ada seorang laki-laki telah mempunyai dua istri, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Salah satunya lebih tua dan buruk rupa, suaminya sudah tidak mencintainya. Lalu istri tua berkata, jangan ceraikan aku dan kamu masih halal kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, inilah solusi Islam, yaitu dalam hal ini Allah menuntunkan, ya, tentang menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Jadi jika seorang istri itu merasakan mulai suami, ya, bosan kepada dirinya, bisa jadi karena faktor, ya, dia yakni karena merasa istrinya sudah tua, kemudian juga tidak menarik lagi, ya, atau dia tertarik dengan bermaksud menikah dengan perempuan lain, atau bagaimana tadi oleh Sayyidah Aisyah, ini terkait dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, bisa 2, 3 atau 4, ya. Kalau di kasus ini adalah 2, di mana salah satu istrinya itu lebih tua, tidak secantik istri yang satunya, kemudian akhirnya dia mulai bosan,
Nah, maka kondisi yang demikian itu seorang istri ya, ketika dia merasakan adanya yakni suaminya yang sudah mulai tidak tertarik dengan dirinya, dia boleh melakukan perdamaian, yaitu dikatakan di ayat ini ya, ayyusliha bainahuma sulha. Jadi melakukan perdamaian dengan sebenar-benarnya perdamaian, karena asulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Nah, wa uhdiratil anfususuh, memang jiwa itu diciptakan kadang kikir ya, yaitu kikirnya seorang istri misalnya kurang bersyukur dengan pemberian suami. Kikirnya suami adalah kalau memberi belanja kepada istri misalnya, yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan istri atau pelit cenderungnya ya. Nah, maka bisa dilakukan perbaikan atau perdamaian dengan cara bagaimana, yaitu bagaimana agar rumah tangga ini tetap utuh. Misalnya seorang istri yakni bisa menggugurkan beberapa haknya ya, misalnya hak belanjanya dia dikurangi, kemudian atau hak giliran bermalamnya, seperti yang terjadi pada yaitu keluarga Rasulullah SAW ketika beliau itu menikah dengan yaitu dengan ibunda Saudah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bermaksud menceraikan ibunda Saudah ini karena Rasulullah SAW merasa bersalah ketika beliau ya tidak tertarik lagi kepada ibunda Saudah, yaitu ketika datang misalnya ke waktu gilirannya tapi tidak ada ketertarikan ya, maksudnya ketertarikan sebagai suami dan istri itu ya. Nah, akhirnya Rasulullah bermaksud menceraikannya. Nah, tapi ibunda Saudah tidak mau diceraikan. Maka ibunda Saudah ini ya, itu yakni Sayyidah Saudah radhiyallahu anha ini memberikan giliran waktunya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, asal beliau tetap yaitu menjadi istri Rasul, karena yang diinginkan nanti menjadi istrinya sampai ke surga, yaitu sampai di surga atau di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kemudian Rasul pun tidak menceraikan ya Sayyidah Saudah radhiyallahu anha ini ya. Jadi demikian, misalnya dengan cara seperti itu. Atau kalau di ayat ini dikatakan yaitu bisa juga dalam bentuk, maksudnya mengurangi tadi, yaitu hak-hak belanja ya, hak yang lain, asalkan tetap utuh rumah tangganya, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian dijelaskan bahwa wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika kalian berbuat kebaikan, yaitu memperbaiki hubungan dengan muamalah terhadap istri itu ya, dikatakan wa in tuhsinu wa tattaqu ya, wa in tuhsinu fi muamalatin nisa'i wa tattaqullaha bitarkil jawri alaihinna, yaitu jika kalian memperbaiki ya, yakni muamalah kalian dengan istri ya, jika kalian bergaul dengan istrimu secara baik dan takut kepada Allah dengan tidak berbuat semena-mena terhadap istri, maka Allah katakan di ayat ini fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya, bima ta'maluna, kana adalah bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, khabiran, maha melihat. Ay fa innallaha alimun bima ta'maluna fasayajzikum alaihi ya, awfarul jaza, yaitu Allah terhadap apa yang kalian kerjakan tuh maha mengetahui ya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan, dan Allah kelak membalas kalian terhadap amal kalian dengan balasan yang berlimpah. Jadi ini berarti adalah dorongan untuk melakukan
kebaikan. Seorang suami memperbaiki yaitu pergaulannya dengan istrinya, memperlakukan istrinya. Nah, kemudian summa dzakara ta'ala anal ajral mutalaq baina nisa'i balikun minnas su'ubati mubalikun la yakatu yutaqu wa huwa kal khariji an hadin istita'ah, an hadil istita'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya menjelaskan bahwa keadilan mutlak di antara seluruh istri itu sulit terlaksana. Jadi kalau orang punya istri lebih dari satu, maka sesungguhnya seorang suami itu ya, kalau mau berlaku adil secara mutlak terhadap seluruh istri itu sesuatu yang sangat sulit. Bahkan hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Jadi pasti ada yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara betul-betul keadilan yang 100%. Ya, terutama dalam hal apa? Yaitu dalam hal masalah mahabbah, dalam hal masalah cinta dan hasrat. Oleh karena itu yang dituntut keadilan itu adalah keadilan sesuatu yang memang dimampui oleh seseorang. Ya, sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan dan tidak akan tastati'u kamu dapat ta'dilu untuk berlaku adil bainan nisa di antara para istri walau harastum, walaupun kalian itu sangat ingin. Ya. Lan tastati'u ayyuhar rijal antahakakul adlal tamal kamila bainan nisa'i. Jadi kalian tidak akan mampu wahai para suami, ya, itu untuk dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istri kalian. Ya, kalian itu tidak akan mampu untuk merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istri kalian. Jadi ketika seorang itu punya istri lebih dari satu, itu seorang suami tidak akan pernah mampu untuk merealisasikan keadilan secara mutlak, secara sempurna. Di antara para istri pasti ada condong kepada salah satunya, ya, dan memberikan mereka kasih sayang yang sama, pergaulan yang sama, kesenangan yang sama, itu tidak akan mampu. Ya, maksudnya keadilan di sini adalah yang tidak mau dilakukan secara mutlak itu keadilan dalam masalah yaitu kasih sayang atau cinta atau mahabbah atau hasrat, ya. Nah, jadi walau harastum, walaupun kalian sangat ingin. Walau harastum walau badaltum kula juhdikum, walaupun kalian berusaha secara maksimal li anna taswiyata fil mahabbati fa mailil qalbi laisat bi maqduril insani. Jadi kenapa? Karena sesungguhnya penyamaan dalam masalah yaitu rasa, dalam masalah cinta, dalam masalah kecondongan itu adalah di luar kekuasaan manusia. Jadi seorang suami yang punya istri 4 misalnya, itu tidak mungkin bisa memiliki cinta yang sama. Misalnya yang pertama 25%, kedua 25%, misalnya keempat masing-masing rata sama misalnya. Nggak akan bisa. Dalam masalah cinta loh ya, dalam masalah mahabbah, dalam masalah hasrat, pasti ada salah satu yang dia condong kepadanya. Ya. Oleh karenanya itu yang diperintahkan untuk berlaku adil itu nanti bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, misalnya dalam giliran waktu. Giliran waktu. Jadi kalau misalnya istri pertama 4 hari, kedua yang 4 hari, ketiga 4 hari, keempat 4 hari. Itu kalau misalnya istri pertama 2 hari, kedua ya 2 hari, ketiga 2 hari, keempat 2 hari. Nah, itu sama. Jadi dalam pembagian yang sama. Atau yaitu adil dalam masalah nafkah. Nafkah, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian diingatkan, ya. Jadi memang jiwa manusia dalam masalah mahabbah itu tidak akan bisa, walaupun suami itu sangat ingin melakukan itu, walau harastum, walaupun sangat berdasar demikian, ya. Nah,
Oleh karenanya kemudian diingatkan fala tamilu kulal maili fadzadharuha kal muallaqah. Maka janganlah kalian condong setiap kecondongan lalu kalian membiarkannya seperti terkatung-katung. La tamilu anil marghubi anha mailan kamilan fataj'aluha kal muallaqati lati laisat bidati zaujin wala mutlaqatin sabat bi syai'il mu'allaq Syalmu lagi baina sama'i war'ad fala hiya mustaqarratun alal ardi wala hiya fis sama'i wa hadha min ablagi tasbih. Jadi oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya, kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yaitu yang lain itu terkatung-katung. Nah oleh karenanya kecintaan seseorang terhadap istri yang satu jangan sampai membuat istri yang lain terkatung-katung seperti ya tidak punya suami misalnya. Ya, janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu biarkan dia terkatung-katung. Ya, tidak dilakukan seperti istri dan tidak juga diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang berada di antara bumi dan langit. Ya. Nah, ini adalah bentuk tasbih penyerupaan. Jadi terkatung-katung ini jangan sampai. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya ketika beliau itu sudah tidak tertarik sama dengan istrinya yang bernama Saudah, ya, dan Saudah tidak mau diceraikan, giliran waktunya diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu bukan kemudian Rasulullah membuat Sayyidah Saudah ini terkatung-katung lalu tidak pernah dikunjungi misalnya, tidak demikian, tetap waktu gilirannya ya datang, tapi kemudian setelah itu ke tempatnya Aisyah misalnya begitu ya. Nah jadi perlakuannya tetap harus diperlakukan semaksimal mungkin ya, seseorang itu mempergauli istri-istrinya dengan cara yang baik. Nah itu jadi dijelaskan seperti itu. Wa intus dan jika kalian itu berbuat kebaikan, dikatakan wa intuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Ya, wa intuslihu dan jika kalian tuh berbuat kebaikan, ay wa intuslihu ma madha minal jaur, yaitu jika kalian memperbaiki apa yang sudah lalu, yaitu perilaku kepada istrinya yang tadinya tidak baik, kemudian kalian perbaiki itu, ya, dan kalian kemudian bertakwa, ay wa tattaqullaha bitamasuki bil adl, yaitu kalian bertakwa kepada Allah dengan cara berpegang teguh pada hukumnya, yaitu yakni berbuat adil, fa innallaha kana ghafurur rahim. Maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakfiru ma faratu minkum wa yarhamukum. Jadi maka Allah akan mengampuni apa yang yaitu telah lewat yang kalian lalaikan, ya, dan merahmati kalian. Nah, jadi ini adalah janji Allah SWT ketika seorang suami itu memperbaiki perilakunya, yaitu yang tadi membuat istrinya itu terkatung-katung atau perilaku nususnya itu, ya. Kemudian ya, dia perbaiki dan dia bertakwa, berpegang teguh dengan syariat Allah dengan cara bersikap adil, berlaku adil kepada istri-istrinya, maka Allah menjanjikan fa innallaha kana ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yakni Allah SWT akan yaitu mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan menyayangi kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu adalah yaitu bagaimana atau solusi atau bagaimana seorang istri menghadapi suami yang tampak mulai meninggalkan kewajibannya sebagai orang suami atau tampak bosan dengan dirinya, ya, lalu condong pada istrinya yang lain. Maka si istri ini bisa melakukan yaitu perdamaian, bermusyawarah, berembuk, kemudian bisa menggugurkan beberapa haknya
yang menjadi kewajiban suaminya, ya, seperti misalnya hak belanjanya, atau misalnya giliran waktunya, ya, atau hal-hal yang lain yang menjadikan suami itu lega hatinya dan kemudian juga terjaga, yaitu rumah tangganya tetap utuh. Tapi kalau Bapak Ibu sekiranya kemudian ternyata tidak ada alternatif lain kecuali dia harus berpisah, maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wa iya tafarraqa yuknillahu kullam min sya'atih. Jadi wa iya tafarraqa yuknillahu kullam min sya'atih, dan jika keduanya harus berpisah, maka Allah mengayakan masing-masing dari keluasan karunia-Nya. Wa iyu farriqa kullu wahidin minhuma sahibahu. Jadi Allah kemudian memberikan satu guidance di sini, ya, satu tuntunan, dan tidak perlu khawatir juga kalau memang solusinya harus berpisah. Jadi yang prinsip begini, rumah tangga itu utuh. Ketika rumah tangga ini utuh, suami istri tetap bersatu, itu bisa menjalankan hukum Allah. Maksudnya menjalankan hak, ya, menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Ya, tapi kalau ternyata dengan berkumpul ini justru banyak berbuat dosa pada masing-masing, maka berpisah itu lebih baik. Maka Allah SWT pun menjanjikan dan tidak perlu takut seseorang ketika dia mesti solusinya yang terbaik adalah berpisah, karena kalau berkumpul malah banyak berbuat dosa, ya, malah banyak melanggar yaitu perintah-perintah Allah SWT, ya. Nah, itu dijelaskan, disampaikan oleh Allah, wa iya tafarraqa yuknillahu kullam min sya'atih. Jadi, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Jadi jika yakni salah satu dari keduanya berpisah, yakni bercerai, ya, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing suami atau istri yang telah bercerai dengan limpahan karunia-Nya dan kasih sayangnya. Jadi Allah akan berikan rezeki kepada istri berupa suami yang lebih baik daripada suaminya, dan kehidupan yang lebih tenang daripada hidup dengan suaminya itu, ya, bisa jadi. Jadi Allah katakan gitu, wa yufarriqa kulla wahidin minhuma, jika keduanya atau masing-masing harus berpisah dari keduanya, maka sesungguhnya fa innallaha yughnihi, Allah akan mengayakannya, mencukupinya, bifadlihi, dengan karunia-Nya, waladwi, dan kasih sayangnya, bi ayarzuqahu zauzan khairan min zaujihi, bisa jadi akan memberikan rezeki kepada si istrinya itu dengan suami yang lebih baik dibanding suami sebelumnya, ya, atau penghidupan dengan penghidupan yang lebih baik dibanding penghidupan sebelumnya. Wa kana Allahu wasi'an hakima, Allah itu adalah maha luas karunia-Nya, maha bijaksana hukumnya. Wasil fadli alal ibad, luas karunia terhadap hambanya, hakiman fi tadbirhi lahum, dan Allah itu adalah maha bijaksana, ya, dalam mengatur hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, dengan begitu maka ada jaminan dari Allah SWT, sehingga tidak perlu membuat orang itu khawatir atau takut ketika sampai ternyata solusi yang terbaik harus berpisah, ya. Nah, kemudian karena apa? Allah jelaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi milik Allah lah semua apa yang ada di langit itu dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Mulkan wa khalqan wa abidan. Raya ini adalah milik Allah SWT. Maka Allah kalau mengambilnya, ya, karena itu miliknya, maka kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Walaqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Nah, karenanya kunci, ya, Allah jelaskan di sini.
bahwa kunci kesuksesan seseorang di dunia ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi Allah katakan di ayat ini bahwa walaqad dan sungguh benar-benar wasaina kami telah berwasiat, ya, yakni berwasiat kepada alladzina orang-orang yang utul kitab, diberi kitab, min qablikum sebelum kalian, wa iyyakum dan kepada kalian, anittaqullah, bahwa takwalah kalian kepada Allah. Jadi inti pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul serta umat-umat sebelumnya, kepada ahli kitab, yakni ahli kitab berarti al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, juga kepada kalian itu pesannya sama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, wa ta'atih dan ketaatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya inti dari apa yang Allah turunkan mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan baginda Rasul Muhammad SAW, pesan pokoknya sama, yaitu takwa, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, karena ketakwaan itu memang kunci menyelesaikan setiap masalah. Maka Allah katakan di tempat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan yaitu mudahkan urusannya. Jadi kuncinya takwa, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW pesan pokok selalu yang diulang-ulang oleh beliau itu adalah yaitu takwa itu, ittaqillah haitsu ma kunta, takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Bahkan ini menjadi rukun khotbah. Seorang khatib di dalam berkhotbah itu wajib menyampaikan pesan takwa ini. Nah Allah katakan gitu. Jadi anittaqullah, bahwa bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taati perintahnya, jauhi larangannya. Ya. Nah, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi wa in takfuru, dan jika kalian kafir, ya, jika kalian kafir, ya, maka adalah yaitu fa inna lillahi, maka sungguhnya milik Allah lah ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Ai wa in takfuru fala yaduruhu ta'ala kufrikum li annahu mustaqnin anil ibadi wa huwal maliku lima fis samawati wal ard. Jadi jika kalian itu kafir, ya, maka kekafiran itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Kekafiran kalian itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Jadi kalau misalnya manusia semua kafir, ya, tidak mau beriman kepada Allah, ya, maka kekafirannya itu tidak akan pernah membahayakan Allah sedikit pun, karena Allah tidak butuh hamba. Allah tidak butuh kepada manusia. Manusia itulah yang butuh kepada Allah, karena dia Allah itu al-maliku. Allah adalah sang pemilik ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi seluruh apa ada yang di langit dan di bumi itu. Ya. Nah, jadi sampai ada ungkapan jikalau seluruh manusia itu bertakwa dengan ketakwaan yang paling takwa di antara kalian, maka tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sebagaimana jikalau seluruh manusia itu kafir dengan kekafiran yang paling kafir, maka tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap Al-Malik, tetap pemiliknya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ketakwaan itu adalah kebutuhan kita. Ketaatan kita kepada Allah itu sebuah kebutuhan bagi kita. Karena dengan ketakwaan itulah maka kita layak oleh Allah SWT di dalam setiap keadaan. Ya, sehingga yang membutuhkan ketaatan itu adalah kita sendiri, manusia sendiri, bukan Allah SWT. Ya, karena Allah itu maha kaya lagi maha berterpuji. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah itu maha kaya maha terpuji. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila, dan milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi bukan milik kita, seakan aja itu milik kita. Kita punya itu karena diberi oleh Allah,
Maka sesungguhnya semua yang ada di dalam diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak ada yang hakikatnya yang menjadi milik kita. Sehingga milik Allah semua, bahkan jiwa kita. Ini adalah milik Allah. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang punya semuanya ini. Sehingga waqafa bilai wakila, cukuplah Allah sebagai penolong atau pelindung. Sehingga kafa bi hafidhon li amali ibad. Jadi cukup Allah yang menjaga amal hamba-hamba itu. Ya. Jadi tidak ada yang patut kita banggakan karena sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa hakikatnya. Maka orang yang menyadar itu, maka dia tidak akan sombong. Kekuasaan saja itu milik Allah SWT. Ya, mudah bagi Allah mencabut kekuasaan bagi seseorang. Seperti yang Allah katakan, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan. Ya, di tempat lain Allah katakan kulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Allah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Kau berikan kekuasaan siapa yang kau kehendaki. Kau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Maka kalau menjadi penguasa dia sombong, mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Ya, dan diberikan kepada yang lain. Jadi tidak ada yang kita miliki hakikatnya. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, sehingga cukuplah yang Allah itu menjadi menjaga, pengawas, hafidhon. Ya. Nah, jadi di sini ditanamkan kepada kita suatu kesadaran keyakinan untuk itu supaya kita tidak sombong. Sehingga iya sya'yudhibkum ayuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Jadi iya jika dia Allah itu mengendaki yudhib ganti kalian, melenyapkan kalian ayuhan nas wahai manusia. Ya. Lau aradallahu li ahlikikum wa afnakum wa atabi akharin ghairikum. Maksudnya kata Imam Ali As-Sum ini ditafsirkan nih, iya sayyidhu wa ayuhan nas wa ya'ti bi akharin. Lau aradallahu, jika Allah mengendaki li ahlikum untuk membinasakan kalian, wa afnakum dan menghancurkan kalian, wa tabi akhirin ghairikum dan Allah datangkan umat yang lain dari selain kalian, wa kanallahu ala dzalika qadira, dan Allah terhadap yang demikian itu maha kuasa. Qadiron ala dzalik, Allah itu maha kuasa berbuat demikian itu. Nah, maka kesadaran seseorang terhadap keadaannya bahwa sesungguhnya ya semua yang apa ada di langit dan di bumi ini milik Allah, maka mudah bagi Allah kemudian melenyapkan makhluk ciptaannya ini, melenyapkan kita, orang-orang yang sombong itu, ya, lalu diganti dengan umat lain yang baru. Itu mudah bagi Allah. Wa kana Allah ala dzalika qadira. Dan yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Ya, bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya ini yang harusnya menjadi kesadaran bagi kita, sehingga kita itu sudah seharusnya tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu sawabat dunya fa indallahi sawabat dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Jadi siapa yang menghendaki balasan dunia, maka di sisi Allah ada balasan dunia dan akhirat, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Mangkana yuridu bi amalihi ajrad dunya fa indallahi ma huwa a'la wa asma wa huwa ajrud dunya wal akhirah falam yatlubul ya akhasa wala yatlubul a'la wa yus'alul abdu rabbahu khairat dunya wal akhirah fa huwa ta'ala sami'un li aqwalil ibadi basyirun bi a'malihim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi barang siapa yang menghendaki amalnya itu berbuah pahala di dunia saja,
maka dia merugi. Ya. Karena di sisi Allah ada pahala di dunia, ada yang lebih tinggi dan mulia, yaitu pahala dunia dan pahala akhirat. Jadi kalau orang dalam beramal itu hanya mengendaki pahala dunia, rugi. Karena di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat, maka rugi. Jadi orang, ya, karenanya kita di dalam beramal, maka sesungguhnya ibtigha limardhatillah, yang dicari harus ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Nah, jadi siapa yang berkhidmat untuk akhirat, nanti dunia yang akan melayani dia. Siapa yang niatnya itu adalah untuk menggapai akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi sebaliknya, kalau dia dunia, maka akhirat akan lenyap. Maka diingatkan oleh Allah di ayat ini, bahwa siapa yang ingin pahala dunia, balasan dunia, ingin amalannya itu berbuah dunia saja, dia akan rugi. Karena ada di sisi Allah sesuatu yang lebih mulia, lebih tinggi, ya, dari pahala dunia, ya, yaitu adanya apa? Dunia dan akhirat di sisi Allah. Mengapa mencari yang lebih rendah dan tidak mencari yang lebih tinggi? Wong ada dunia akhirat kok mencari dunia saja. Maka kenapa doa yang diajarkan oleh Allah secara sempurna itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi bukan hanya minta dunia saja, tapi minta akhirat. Dan yang lebih utama akhirat itu, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Nah, kemudian di akhir ayat ini, ya, Allah SWT hakikatnya menyuruh kepada kita agar meminta kepada Allah, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dengan doa, ya, paling ringkas itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, dan kita harus yakin bahwa setiap doa kita ini adalah pasti didengar oleh Allah SWT dan pasti akan dikabulkan ketika kita betul-betul memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya doa itu. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, tentu syarat dan ketentuan berlaku, ada syarat-syarat pengabulan doa itu. Dan dikabulkannya doa maknanya adalah bahwa yaitu salah satu dari tiga itu dipenuhi sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak, maka ditahan doa itu sehingga nanti menjadi balasan di akhirat. Dan yang ketiga, atau dia dijauhkan dari mara bahaya yang setimpal dengan isi doanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian setiap amal kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka wa kana Allah sami'an basyira adalah Allah itu Maha mendengar, ya. Yang dimaksud adalah bahwa Allah itu sami'un li aqwalil ibad. Jadi mendengar perkataan-perkataan hambanya. Ya. Kemudian basyiran, basyiran bi amalihim. Allah Maha melihat perbuatan hambanya. Di mana perbuatan yang dilihat oleh Allah itu sampai yang tersembunyi gerak-gerik hati kita, maka digunakan kalimat basyirun. Basyiran di sini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kesadaran kita bahwa Allah itu Maha melihat, kemudian Maha mendengar semua perkataan, Maha melihat setiap perbuatan, menjadikan kita insya Allah untuk yaitu selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi yaitu larangan-larangannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah ya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, yaitu ilmu yang membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Sehingga ketika kita dalam ketaatan, ya, kemudian ajal datang, akhirnya kita mendapat predikat husnul khotimah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita di dalam keimanan dan ketakwaan dan di dalam ketaatan di setiap waktu dan tempat, ya.
sehingga kita mendapatkan akhir hidup yang husnul khatimah. Akhirul kalam kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.